Nih, kalau bisa lain kali jangan merek ini ya. Tak kecil-kecil kerasa aku. Oh iya. Yang apa lagi? Yang lain inilah. Apa ini? Selalu saya malam-malam kajian itu selalu tak kecil-kecil bangun malam. Iya kan rata-rata minum begini nih, mesti juga begini nih. Serem-serem, semua muka-mukanya sangat mungkin takut. Siapa semua ini manusia dari mana semua? Planet dari mana ini? Hampir tiap malam gitu. Oh di sini. Entah saya berani bisa mendekat sama dia. Buat saya anda takuti karena baru kenal dia lah. Baru lagi ya? Apa lagi? Hah? Oh yang mudah sudah ya? Kopinya kodi. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, yang telah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhas Syarh Kitab Tauhid Al-Allama Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk pada bab yang baru, bab At-Tasammi Biqadil Qudati dan yang lainnya, wa nahwihi. Ya, bab Tasammi ini menamakan atau penamaan dengan Qadil Qudat, ya, hakimnya para hakim. Hakimnya para hakim. Dan yang semisalnya. Baik, Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Fadilatu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bab tasammi bi qadi al-qudati wa nahwihi. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna akhla asmin 'inda Allahi rajulun tasamma malikal amlaki la malika illa Allah. Qala Sufyan mithlu syahanu syahin wa fi riwayatin aghyadu rajulin 'ala Allah yawm al-qiyamati wa akhbathuhu. Qawluhu aqna'u ya'ni awda'u. Jadi saya Muhammad Al-Wahhab membawakan keterangan yang pertama dalam As-Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nama yang paling hina, ya, akhna'u ismi, nama yang paling hina indallah
di sisi Allah rajulun, seseorang tasamma yang menamakan dirinya Malikal Amlak, raja di raja. Ini rajanya para raja. Iya, rajanya para raja. Kemudian kata Rasulullah, la malika illallah. Ya, tidak ada raja kecuali Allah. Qala Sufyan berkata, mislu syahan syahin. Ya. Seperti gelar syahan syah. Ya, syahan syah. Ini gelar yang mirip dengan apa? Rajanya para raja. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, aghyadhu rajulin 'ala Allah, orang yang paling dimurkai di hadapan Allah. Orang yang paling dimurkai di hadapan Allah di hari kiamat, akhbathuhu. Ya, yang paling jeleknya. Ya, yang paling jeleknya sudah. Qauluhu, perkataannya akhna, ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhna yakni awdha, ya, itu yang paling hina. Akhna itu artinya awdha, yang paling hina. Baik. Summa qala syarih hafizahullah ta'ala, Mati. munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid ay, Ada yang lain? Satu. munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid ay bayanu anna tusammiya Tasammi bi ismin fihi musyarikatun lillahi fi ta'zimi syirkun fir rububiyyati. Ya, dari hubungan bab ini terhadap kitab tauhid, penjelasan tentang bahwasanya at-tasammi, ya, bernama dengan nama yang di dalamnya musyarakah, ya, ada musyarakatun lillah, ada bentuk, ya, sekutu bagi Allah, fit ta'zim, dalam hal ta'zim, dalam hal pengagungan, itu termasuk syirkun fir rububiyah, syirik dalam perkara rububiyah. Ya, paham ya? Ini hubungannya kenapa bab ini beliau masukkan, Syekh Muhammad Al-Wahhab memasukkan bab ini, membuat bab ini dalam kitab tauhid yang pembahasannya tentang tauhid. Karena bernama dengan nama itu termasuk syirik dalam perkara rububiyah. Iya, kalau ditanya mana sampai kenapa bisa sampai dikatakan syirik? Karena adanya musyarakah. Iya, ada seakan-akan Allah punya sekutu dalam hal apa? Keagungannya. Iya. Baik. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Ilahnya itu apa, sebabnya dia masuk pembahasan syirik. Itu yang perlu dipahami dalam pembahasan apapun. At-tarajumu ay Sufyan huwa Sufyan bin Uyainah bin Maimun al-Hilali, thiqatun hafizun faqihun, ulida bil Kufati sanata mi'ah wa sab'a dia mah Hijriyah wasab'in, ya. Iya, wasab'in. Kan dia mudhaf. sanata mi'ah wa sab'in Hijriyah wa sakana Makkah wa mata fiha sanata mi'ah wa thamaniya wa tis'in. Iya. Hijriyah rahimahullah.
Iya. Tarajum biografi, ini biografi ringkas Sufyan. Yang dimaksud Sufyan di sini adalah Sufyan ibnu Uyainah. Ada yang lain biasa dengar selain Sufyan? Ya, Sufyan As-Tsauri. Ini Sufyan ibnu Uyainah ibni Maimun Al-Hilali, Siqatun. Siqatun Hafiz. Ini gelar dalam apa? Ilmu hadis, ya, gelar dalam hadis, rawi hadis, siqah. Ini kalau dia meriwayatkan hadis berarti kalau dikatakan siqah sudah dia masuk dalam rawi-rawi hadis sahih. Ya, dia masuk dalam rawi-rawi hadis sahih. Katakan siqatun hafiz, apalagi siqatun hafiz, ini posisinya posisi rawi-rawi hadis yang sahih. Faqih. Kalau faqih dikatakan apa? Ya, jago di bidang apa kalau faqih? Ya, jago di bidang fikih. Jadi selain beliau rawi yang siqah, hafalannya kuat, hafiz, ya. Hafalan hadisnya banyak sekali. Faqih juga. Ya, seorang faqih juga. Ya, ini gelar bukan gelar biasa-biasa ya, tapi menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang-orang yang terdepan. Ya, terdepan. Beliau dilahirkan di Kufah di tahun 100 berapa itu? 107 Hijriah. Tinggal di Mekah dan beliau meninggal di Mekah di tahun 198 rahimahullah. Baik. Wa nahwihi ay nahwu qadi al-qudati mithlu hakimin hukam wa sultani as-salatin wa sayyidis sadat. Iya, jadi ucapan Syekh Muhammad, beliau mengatakan wa nahwi, yakni nahwi qadil qudat, yang mirip penamaan qadil qudat seperti hakimul hukam, ya, hakimnya para hakim, ya, rajanya apa, ya, hakimnya para hakim. Kalau kita di sini ada istilahnya apa? Mahkamah. Mahkamah Agung itu kan yang paling tinggi dah, Mahkamah Agung. Ya. Sultanis Salatin, sultannya para sultan. Ya. Sultan. Sayyidu sadat. Ya. Sayyidnya para sayyid. Mana Enggar, perasaan Enggar absen? Hah? Oh. Siapa? Iya. Itu ya nahu. Jadi ini penamaan yang bermasalah dalam bab ini. Baik. As-sahihi ay as-sahihain. Iya. Jadi fi sahih, lihat ya istilahnya Syekh Muhammad kalau beliau mengatakan dalam pembahasan ini fi sahih, ya, kadang beliau masukkan dalam sahihain. Ai as-sahihain. Ya, jadi intinya beliau mengingatnya, oh ini hadis sahih. Dia tinggal sebutkan saja. Ini fi sahih. Ya, maksudnya beliau dalam, kalau kita lihat di dalam hadis sahih, ya, di dalam hadis sahih. Ya, tapi yang dimaksud dalam bab ini dia hadis yang terdapat dalam sahihain. Yang terdapat di dalam sahihain. Ya. Yusamma ay mabniyun lil majhuli ay yud'a bidzalika wa yardha bihi wa fi ba'd riwayat yusamma bitta'i ay samma nafsahu bidzalika. Iya. Yusamma mabniyun majhul. Artinya apa ini? Yusamma fi'il majhul. Ya, yusamma dinamakan. Ai yud'a bidzalika. Ya. Dia dianggap seperti itu, diakui seperti itu, wa yardha bihi, dan dia ridho. Nah, lihat ya, dan dia ridho. Jadi ini kaitnya, dia ridho. Iya. Sama dengan orang yang jadikan ilah.
dijadikan ilah. Kan tidak semua yang dijadikan ilah ridho dijadikan ilah. Seperti Nabi Isa kan dijadikan ilah. Tapi apakah Nabi Isa bermasalah? Kan tidak mungkin. Karena beliau jadikan ilah sementara beliau alaihissalam tidak menghendaki yang seperti itu. Tidak menghendaki seperti itu. Dalam riwayat yang lain tusamma pakai ta, ai samma nafsahu bidzalika. Yakni dia yang sendiri menamakan dirinya. Ya, dengan penamaan seperti itu, dengan penamaan seperti itu. Ya. Jadi dia menamakan dirinya atau dia dinamakan begitu, kemudian dia ridho. Kalau dia namakan dirinya kan pasti sudah ridho. Tapi kalau dinamakan, artinya orang lain yang menamakan, berarti belum tentu dia ridho. Makanya Syekh mengatakan dan dia ridho dengannya. Baik. Al-amlaku ay jam'u malikin bi kasril lam. Ya, amlak jamak dari malik. Baik. La malika illallah. Hadha raddun ala man fa'ala dhalika bi annahu wada'a nafsahu syarikan lillahi fima huwa min khasa'isihi. Ya. Ini kata beliau la malika illallah. Ucapan Nabi la malika illallah. Ini bantahan terhadap orang yang melakukan hal itu. Bahwasanya dia meletakkan ya atau memposisikan dirinya syarikan sebagai sekutu bagi Allah pada apa-apa yang dia itu termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syahin huwa ibaratun 'indal 'ajami an malikil amlaki wa hadha tamthilun la hasad. Iya. Syahansyah. Ini kata beliau ungkapan ya, indal ajam, di sisi orang-orang ajam, yakni non Arab. Ya, non Arab. Syahansyah. Ini ungkapan atau istilah di sisi orang non ajam terkait ya malikil amlak. Ya. Jadi kalau bahasa Arab malikil amlak, tapi di luar Arab apa? Syahansyah. Artinya sama. Ya, hanya sama dalam Arab dibilang malikil amlak, tapi kalau di luar Arab syahansyah atau orang ajam. Dan ini tamsil, ini permisalan la hasrah. Ya, artinya tidak ada batasan. Karena yang penting itu ada apanya? Ya, ilahnya. Ya, apapun namanya kalau menunjukkan makna yang pengagungan yang ada bentuk musyarakah bagi Allah, maka itu dipermasalahkan. Ya, dipermasalahkan. Apapun istilah-istilahnya. Ya, apapun istilah-istilahnya ketika ya mengandung seakan-akan ada sekutu dalam kekhususan Allah, maka itu dilarang. Karena inti kesyirikan adalah apa? Yaitu taswiyatu ghairillahi billah min khasaisillah. Menyamakan selain Allah, jadi menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita mendapatkan perkara-perkara apapun itu dan itu merupakan kekhususan Allah, kemudian diserahkan kepada selain Allah atau disandarkan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Ya, itu kesyirikan. Itu aja kuncinya soalnya kesyirikan itu. Baik. Wa fi riwayatin ay li muslimin fi sahihi. Ya, jadi riwayat yang lain, yakni riwayatnya Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Al-yadu rajulin al-ghaid mithlu ghadabi wal baghdhi ay annahu yakunu baghidan Allah. Iya. Al-yadu rajul, ini al-ghaid, makna ghaid seperti ghadab, marah, ya, al-bughdu, al-bughdi, ya, benci. Ya, ai annahu yakunu baghidan. yakni dia baghidan. Ya. Dia dimurkai ya ilallah, di hadapan Allah.
akhbathuhu ay abtalahu ay yakuna khabithan 'inda Allahi maghduban 'alaihi. Ya, akhbazuhu abtalahu, batilnya sudah, abtalahu, ya, paling batilnya, yakni yakunu khabisan, dia menjadi khabis, sesuatu yang apa, jelek sekali, ya, di sisi Allah, sangat menjijikkan di hadapan Allah, maghduban alaihi, yakni di Allah murka terhadapnya, yang dimurkai atasnya, ini Allah murka terhadapnya. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna awda'an nasi 'inda Allah 'azza wa jalla man tusamma bismin yahmilu ma'na 'azamati wal kibriya illati la taliqu illa billahi kamalikil muluki li'anna hadha fihi mudahatun lillahi wa sahibuhu yadda'i yadda'i li nafsihi aw yudda'a lahu annahu niddun lillahi falidhalika sara mutasammi bihadzal ismi min abghadin nasi ila Allah wa akhbathihim 'indahu. Mana global hadis Nabi SAW mengkhabarkan bahwa manusia yang paling rendah, yang paling hina di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang menamakan, yang bernama dengan nama atau yang menamakan dirinya dengan nama yahmilu, yang mengandung makna pengagungan, ya, yang mengandung makna pengagungan. Ia mengandung. Ini baterainya ya? Sudah mati betul ini. Tapi nyala nih. Berarti bukan di sini masalahnya. Loh, mati sudah. Sini masalahnya. Hah? Satu. Baik. Kita ulangi. Jadi Nabi SAW mengkabarkan bahwa manusia yang paling hina, paling rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla, orang yang menamakan dirinya dengan nama yang mengandung makna al-azamah, makna pengagungan, wal kibriya, ya, makna pembesaran, ya, allati la taliqu illa billah, yang tidaklah pantas kecuali untuk Allah, ya, yang tidaklah pantas kecuali untuk Allah. Kenapa? Karena itu pengkhususan bagi Allah. Kamalikil muluk, seperti raja di raja, ya. Lianna hadza fihi mudahatun lillah, karena dalamnya ada penyerupaan, ya, ada bentuk penyerupaan bagi Allah, ya. Dan wasahibuhu, dan pelakunya, ini orang yang melakukan itu, yadda'i li nafsi, dia mengakui untuk dirinya. Ini dia menetapkan untuk dirinya, ya. Au yudda'a lahu, ini diakui. Awas, tidak menghalangi ini, jangan. Baik. Atau yudda'a lahu,
atau diakui untuknya. Ya. Jadi bukan dia, tapi dibuatkan, dikasih gelar seperti itu, dan dia tadi disebutkan apa? Ridho. Ya, dia ridho. Itu yudda'ulahu, ditetapkan baginya nama itu dan dia terima. Annahu niddun lillah. Maka jadinya dia itu tandingan bagi Allah. Oleh karena itu kata beliau, soral mutasammi, jadilah al mutasammi bihadzal ismi, yang diberikan nama atau diberikan gelar dengan gelar ini atau nama ini, termasuk min abghadin nas, ya, manusia yang paling dimurkai ilallah wa akhbasihim indah, dan yang paling hinanya, paling jeleknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadapannya Allah paling hina, walaupun di hadapan manusia paling mulia. Rajanya diraja. Siapa lagi? Bukan sekedar raja, tapi sudah rajanya diraja, beripati di atasnya sudah. Ya. Kalau di sebuah negara, berarti dia yang paling puncak kedudukannya, paling mulia. Ya. Tapi di hadapan Allah paling hina, ya, paling hina. Jadi ada orang di dunia ini di hadapan manusia sangat mulia, tapi ternyata di hadapan Allah sangat hina. Tapi ada orang juga sangat hina di dunia ini di hadapan manusia, ya kan? Tapi di hadapan Allah sangat mulia. Iya. Kalau contohnya yang dulu, ya, dalam sejarah, siapa? Abu Lahab. Orang yang disegani, penguasa, pengurus masjid. Abu Lahab itu pengurus masjid. Ya. Masjidil Haram. Jadi orang-orang Quraisy itu penguasanya Masjidil Haram. Ya, ada yang mengatur ini, ada yang mengatur ini, mengatur jemaah haji, menangani air Zamzam. Abu Lahab orang yang disegani, ya. Penguasanya orang Quraisy, terutama Bani Hashim, yang menguasai Mekah. Ya, yang menguasai Mekah, di sekitarnya termasuk Masjidil Haram. Ya, orang disegani. Tidak gampang yang pegang itu Mekah itu. Tidak sembarang yang pegang Mekah. Dia mulia, tapi di hadapan Allah hina. Belum mati sudah disebutkan apa? Tempatnya dipastikan dalam neraka. Satu-satunya dia itu. Belum mati sudah dipastikan tempatnya dalam neraka dalam Al-Qur'an. Tapi ada yang hina di hadapan manusia. Berasal dari budak. Siapa? Bilal bin Rabah. Didengar terompahnya di surga oleh Rasulullah SAW. Makanya ukuran itu bukan ukuran dunia. Karena persoalannya kita mau kembali ke akhirat. Ya, makanya jadikanlah akhirat sebagai ukuran. Karena itu ukuran yang terakhir, pandangan yang terakhir. Jangan jadikan dunia itu sebagai pandangan, karena itu pandangan sementara. Ya, maka carilah kemuliaan bukan di dunia. Kalau mulia di dunia dan mulia di akhirat, ya tentu itu yang kita harapkan. Tapi jangan jadikan patokan itu patokan utama, apalagi dalam hal memberikan penilaian, ya, penilaian. Juga pelajaran yang lain dari sisi itu bahwa kita jangan meremehkan orang, ya. Walaupun dia dari orang miskin misalnya, itu jangan kita rendahkan. Boleh jadi dia miskin tapi lebih mulia di sisi Allah dibanding diri kita. Baik. Munasabatul hadits lil bab ay annahu yadullu ala tahrim at-tasammi liqadi al-qudati wa nahwihi qiyasan ala tahrim at-tasammi bi malik al-muluk al-waridi dhammuhu wa tahdhir minhu. Iya. Hubungan dari sini terhadap bab bahwa di sini menunjukkan haramnya at-tasammi, ya, bernama dengan qadil qudha, ya, bergelar dengan gelar qadil qudha, hakimnya para hakim dan yang lainnya, kiasan, sebagai kias atas haramnya bergelar dengan raja di raja, ya, yang al-warid, yang telah datang zammuhu,
celaannya, ya, dan peringatannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi lihat ya, ketika Nabi mencela, jadi apa hukumnya? Haram. Ya. Ketika Nabi mencela perkara, berarti itu menunjukkan keharaman. Sebaliknya ketika dipuji, berarti ya dibolehkan atau dianjurkan. Ya. ما يستفاد من الحديث الأول تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. Ya, pelajaran dari hadis ini haramnya bergelar dengan qadil qudat dan yang lainnya. Baik. ثاني وجوب احترام أسماء الله تعالى. Ya, wajibnya memuliakan nama-nama Allah. Wajibnya memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini, dari faedah ini, ya, untuk menyempurnakan kewajiban kita memuliakan nama-nama Allah, maka di antara pemuliaan itu dalam hal nama-nama Allah itu ada kaidah-kaidahnya. Tidak boleh menetapkan nama bagi Allah apa yang Allah tidak namakan bagi dirinya. Itu juga ihtiram terhadap nama-nama Allah. Sebaliknya, tidak boleh juga menafikan apa yang Allah tetapkan nama itu terhadap dirinya. Jadi tidak boleh sembarang menetapkan nama bagi Allah. Tidak boleh juga menafikan nama bagi Allah yang Allah telah tetapkan nama itu bagi dirinya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam akidah wasitiyahnya, ya, kita harus menamakan Allah dengan nama yang Allah tetapkan bagi dirinya, yang apa ditetapkan bagi Rasulnya, tanpa mentahrifnya, tanpa mentakibnya, tanpa mentamsilnya, dan tanpa mentaktilnya. Ya. Jadi itu pentingnya, ikhwah. Sekali lagi selalu kita ingatkan, termasuk tadi kita ingatkan juga, kita syaratkan di masjid. Intinya kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di situ baru kita bisa muliakan nama Allah kalau kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik. الثالث الحث على التواضع واختيار الأسماء munasibah للمخلوق والألقاب المطابقة له. Iya. Motivasi untuk tawadhu. Ya, motivasi untuk tawadhu, untuk merendahkan diri. Ya. Ini maksudnya carilah nama-nama yang menunjukkan tidak menggambarkan ketinggian. Ya. Tidak menggambarkan, tidak ada dalam maknanya itu makna ketinggian. Itu maksudnya alat tawadhu. Ya, cari nama-nama yang menunjukkan kesederhanaan, ya kan? Ya, bukan juga ada nama yang menunjukkan penghinaan, tidak, tapi kesederhanaan. Ya. Kesederhanaan. Nah, ini juga perlu kita banyak tawadhu, ya. Apalagi penuntut ilmu harusnya banyak tawadhu. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak tawadhunya, ya kan? Makanya kalau kita lihat para ulama itu mereka ya sering merendahkan dirinya. Maksudnya merendahkan diri, tawadhunya itu tinggi sekali. Sampai-sampai kadang-kadang mereka tidak mau disebut, ya, tidak mau disebut atau tidak mau termasuk bentuk tawadhu, ya tidak mau terkenal. Dia termasuk bentuk tawadhu, tidak mau terkenal. Ya, dia upayakan dirinya tidak tersohor, ya, di hadapan manusia. Itu juga bentuk tawadhu. Ya. Kemudian memilih nama-nama yang sesuai untuk makhluk. Ya, memilih nama-nama yang sesuai untuk makhluk.
dan lakab-lakab yang sesuai untuk makhluk. Iya. Ini diantara pelajaran dari hadis ini. Mana mau lanjut? Sudah hampir 9:30. Mana tuan rumah? Hah? Aman, agak panjang ini. Hah? Setengah jam lagi nih. Mana? Cukup ya? Tidak apa-apa ya, kita cukupkan. Iya. Sudah mulai 45 menit sudah ini. Iya. Asalnya kita agak terbuka, jadi pertimbangan waktu terlalu lama nanti agak terganggu orang. Iya. Misalkan sekarang jam 8 lewat selesai kan? Itu juga yang kita. Ya tapi ikhwah, kita cukupkan sampai di sini walaupun satu bab satu dalil, tapi insyaallah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan itu bermanfaat buat kita, dan terutama kita mengharapkan tentunya Allah memberikan keberkahan dan taufiknya kepada kita terus menerus. Taib, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.